Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kakak Abdullah di sini dalam pembelajaran Pak Fikih. Ya, benar. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Kakak juga baik-baik saja, sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Ya, setelah berdoa kita mulai pembelajarannya, yaitu materi kita pada pagi hari ini adalah minuman halal dan minuman haram. Adik-adik, kalian sebagian atau banyak sudah yang tahu apa itu minuman halal dan minum haram. Jadi di sini kakak akan menjelaskan apa pengertian minuman halal dan minuman haram serta jenis-jenisnya. Pertama yaitu kita masuk kepada minuman halal. Arti minuman halal. Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan walaupun bahan dasarnya adalah air seperti kopi, teh, es jus dan lain-lain. Jadi minuman halal itu bisa terbuat dari bahan-bahannya yang halal lalu dibuat menjadi jus atau minuman seperti teh kan, kopi itu halal. Selanjutnya jenis-jenis minuman halal. Minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Nah, jadi minuman halal itu baik dikonsumsi untuk kita, tidak membahayakan bagi tubuh kita. Seperti contohnya air semua jenis madu yang dari lebah itu. Lalu air susu binatang halal seperti susu kambing, susu sapi, susu unta, susu kuda. Itu adalah binatang-binatang yang halal yang boleh kita makan. Selanjutnya air atau cairan yang tidak memabukkan. Nah, airnya itu tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. Nah, cuka itu sebelumnya arak seperti cairan arak yang bisa memabukkan, lalu lama-kelamaan berubah menjadi cuka. Jadi cukanya boleh dikonsumsi untuk memasak penyedap masakan kita karena tidak memabukkan lagi. Lalu ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Nah, jadi juga misalnya kita ada air seperti jus, airnya itu boleh sebenarnya kita minum, lalu terkena najis kejatuhan tahi cicak atau percikan yang benda najis yang lain, bisa itu tidak boleh diminum lagi karena sudah berubah menjadi air yang najis. Tidak boleh kita minum karena kotor dan bisa membahayakan bagi tubuh kita. Selanjutnya, air atau cairan yang suci didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, juga ini minuman yang kita minum itu halal berupa bendanya dan juga kita mendapatkannya secara halal juga, bukan cara mencuri. Itu tidak boleh kan, itu bisa menjadi haram untuk kita minum.
karena bertentangan dengan ajaran agama Islam yang tidak boleh mencuri. Selanjutnya, hikmah minuman halal. Jadi di antara kita meminum minuman halal itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Terdapat di sana hikmahnya. Yang satu, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ketiga, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. 4, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Kelima, memiliki sifat kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Keenam, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia dan akhirat. Ya, sudah tentang minum halal. Lalu kita masuk pada minuman haram. Sebelum kita mulai lagi pembelajarannya, agar tambah semangat, adik-adik ikuti kakak, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, semoga adik-adik bersemangat lagi ya pada pembelajaran selanjutnya. Kita teruskan, yaitu masuk kepada minuman haram. Jadi setelah kita tahu minuman halal itu apa, lalu kita harus tahu juga minuman haram itu seperti apa. Jadi arti minuman haram yaitu adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam karena adanya dalil yang jelas. Nah, jadi kita tidak boleh meminum minuman ini karena haram, karena dilarang oleh Islam untuk mengonsumsinya, karena jelas dalam Al-Quran disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, Quran Surah Al-A'raf ayat 157, yang artinya bagian dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, menjadi kita memakan atau kita meminum minuman yang dilarang itu bisa membahayakan bagi tubuh kita. Jadi kita dilarang, serta larangannya itu terdapat dalam Al-Quran. Apabila kita minum yang haram, nanti kita akan mendapatkan dosa. Ya, selanjutnya jenis-jenis minuman haram. Minuman yang diharamkan dapat dilihat dari jenisnya, antara lain: 1. Semua minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah, seperti arak, bir, dan sejenisnya. Di dalam Al-Quran, meminum memabukkan disebut khamar. Nah, jadi minuman itu bisa merusak tubuh kita, seperti contohnya minuman yang bir tadi, membuat kita mabuk, lalu lupa apa yang kita kerjakan, sehingga kita bisa mengikuti hawa nafsu yang membuat kepada mudarat bagi kita bahkan orang lain. Jadi kita dilarang untuk minuman haram tersebut. 2. Minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis, karena najis identik dengan banyak bakteri, penyakit, dan kotor jika dikonsumsi. Nah, tadi juga kan kata kakak, apabila ada minuman kita, contohnya air putih, lalu ada najis di sana, seperti terkena najis, contohnya teh cicak ya. Lalu, nah itu tidak boleh kita minum karena sudah menjadi air yang najis, kotor, lalu bisa berbahaya bagi kita. Selanjutnya, minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Cara termasuk perbuatan dosa.
Dengan cara dosa itulah bisa menyebabkan keharaman. Nah, tadi kata kakak, kita mencuri minuman, sebenarnya minumannya itu halal, namun cara kita mendapatkan minuman itu dengan cara mencuri itu yang haram, membuat minuman itu haram untuk kita minum, karena membuat kita berdosa. Selanjutnya, minuman yang haram secara garis besar yakni, nah ini secara garis besarnya, minuman berupa hewani yang haramnya suatu minuman dari hewan seperti darah sapi, darah kerbau, bahkan darah obat seperti darah ular, darah anjing dan lain-lain. Nah, darah itu adalah najis. Kita tidak boleh meminum darah, baik dari semua darah, Kang. Selanjutnya, berubah nabati atau tumbuhan seperti tuak dari buah aren, candu, morfin, air tapai, tep bertuak dari bahan ubi, anggur telah bertuak dan lain sebagainya. Nah, ini sepertinya seperti buah anggur itu kalau di airnya itu dilamakan bisa memabukkan, maksudnya di apa ya, diolah itu bisa menjadi memabukkan bila lama tidak dipakai. Nah, selanjutnya 3, berupa berasal dari perut bumi, yaitu haram diminum. Solar, bensin, spiritus dan lainnya yang membahayakan. Nah, ini tidak boleh juga kita minum solar, bensin atau spiritus karena membahayakan bagi tubuh kita. Kita dilarang untuk meminumnya. Selanjutnya, nah, akibat mengkonsumsi minuman haram. Ada beberapa akibat yang akan ditimbulkan apabila meminum minuman yang haram, antara lain akan mendapatkan murka dan azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Allah itu tidak suka kita melanggar atau membuat dosa, dan minum minuman yang haram itu membuat kita berdosa. Kita akan dimurkai oleh Allah. Jadi kita harus menjauhinya agar Allah sayang kepada kita. Lalu, hati tertutup sebab tidak menerima hidayah petunjuk dari Allah. Nah, membuat hati kita menjadi keras hati, tidak bisa di bahasa Banjarnya itu tidak bisa dipadahi, bisa melawan. Nah, itu berbahaya bagi kita kan. Ibadah yang dikerjakan akan sia-sia. Selanjutnya, tidak ada keberkahan dalam dirinya, akan membentuk sifat-sifat syaitaniah seperti muka marah, suka marah, berbohong dan berkhianat. 6, susah menerima ilmu kebenaran. Nah, bila dipadahi atau bila diberikan nasihat, dia tidak suka, dia tidak memakai nasihat tersebut. 7, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Nah, banyak penyakitan yang akan kita dapatkan apabila minum minuman yang haram tadi. Ya, sudah deh materi minuman halal dan minuman haram tadi. Selanjutnya, pada bagian ini kakak akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kakak memberitahukan kepada adik-adik agar bisa memotolahi pelajarannya dan bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan pada pelajaran pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kakak ucapkan terima kasih serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat berjumpa pada pembelajaran selanjutnya.